Sobat Arka, kembali lagi bersama saya Gavin di podcastnya Bimbel Arka. Nah, sesi kali ini Gavin mengundang admin manisnya kita. Nah, untuk Sobat Arka yang sering main ke Bimbel Arka, sudah pasti tahu siapa nih admin yang akan Gavin berbincang di podcast kita hari ini. Tanpa berlama-lama, Gavin kasih 2 clue dulu. Yang pertama admin manis, yang kedua yang sudah lama jadi admin di Bimbel Arka. Sobat Arka pasti tahu siapa ini. Clue yang pertama itu hurufnya awalan T. Nah, siapa yo? Nah, Sobat Arka tahu, silahkan komen di kolom komentar. Tanpa berlama-lama kita say hello dulu. Halo Kak Tia. Halo Kak Gavi. Gimana kabarnya di Kak Tia? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kenapa nih Gavin mengundang Kak Tia di podcast sekarang ini? Karena beberapa postingan kita, netizen kita tuh bertanya siapa saja nih Kak adminnya kita. Nah, apalagi sekarang itu jadwal TikTok lagi rame-ramenya. Makanya Gavin mengundang Kak Tia, semoga kita bisa bersharing dan bisa menjawab pertanyaan dari netizennya kita. Oke Kak Tia, boleh perkenalkan diri secara umum dulu Kak. Dari daerah mana? Berapa saudara nih Kak Tia? Oke Kak Gavin. Oke, perkenalkan, nama saya Delvi Tiasari, panggilan saya Kak Tia. Saya berasal dari daerah Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di Kecamatan Patamuan, Lubuk Punggai. Panggil hello. Nah, luar biasa nih Kak Tia dari Pariaman ya Kak ya. Katanya orang Pariaman itu emang manis-manis ya Kak ya? Ya pasti dong. Nah, untuk Sobat Arka yang mau ketemu langsung bersama admin manisnya kita, silahkan pergi ke Bimbel Arka Pelayanan dan segera daftar dan join bersama Bimbel Arka. Ini Kak Tia sedikit ada pertanyaan dari netizen ini Kak. Kak Tia jurusan apa ini? Jurusan aku psikologi. Psikologi dari universitas mana Kak? Dekat kok di Padang, Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Nah, untuk Sobat Arka yang jurusannya sama-sama Kak Tia, boleh saya hello dulu. Halo Kak Tia. Hai. Nah, katanya orang psikologi nih bisa membaca kepribadian orang, itu apakah benar atau salah nih Kak Tia? Tidak. Kenapa itu Kak salah? Kalau menurut aku sih enggak ya, itu tuh karena kan dia subjektif sifatnya gitu. Jadi enggak semuanya, semua orang itu bisa baca pikiran kita. Mungkin tebak-tebakannya mungkin kurang lebih kita ini kan kalau di psikologi belajar tentang ini lebih banyak ke pribadi manusia gitu. Mungkin kayak antara mendekati gitu, kayak sifatnya bukan benar ya, itu mendekati biasanya. Nah, untuk Sobat Arka yang salah persepsi nih mengenai jurusan psikologi sudah dijawab langsung sama sarjana psikologinya kita. Ini berhubung sama psikologi nih Kak Tia. Kalau misalnya sarjana S1 itu lanjutannya harus ke S2 atau bisa kita buka psikiaternya Kak? Mungkin ini sedikit berbeda ya. Kalau psikiater itu dia biasanya dari kedokteran lanjutkan studi lanjutnya gitu. Kalau mau lanjut ke S2 atau ngambil profesi bisa gitu. Jadi kalau kita tamatan S1 belum bisa praktek, mungkin cuma bisa kalau kita ngetes mungkin bisa Gitu, berarti psikologi itu beda ya Kak ya, persepsi orang awam dengan memang jurusan dari psikologi. berbeda. Iya, psikologi dan psikiater memang berbeda. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Tia, pertanyaan lanjutan. Katanya nih Kak Tia salah satu admin yang sudah lama mengabdi di Bimbel Arka ya Kak ya? Mungkin bisa dikatakan sudah lama. Sudah berapa tahun ini Kak bekerja di sini? Dari 2020 sampai sekarang di bulan Agustus mulai. Kurang lebih mau ke 4 tahun nih ya Kak ya, karena udah 2024. Ya, Sun 2024. Sun 2024. Alasan pertama mau kerja di Bimbel Arka itu kenapa nih Kak Tia? Alasannya tuh apa ya? Awalnya tuh cuman mau coba-coba. Dulu kan corona 2020, masih kuliah semester 4. Jadi nggak ada kegiatan di rumah, daripada nganggur, coba mengaplikasikan sedikit ilmunya dan belajar di Arka. Gimana sih kerja dan kuliah itu, apakah pastilah berbeda gitu. Jadi intinya mungkin cari pengalaman. Nah, ini sedikit menarik nih Kak Tia. Kuliah sambil kerja, itu ada keteteran nggak Kak di jadwal kuliah sama jadwal kerjanya Kak? Kalau keteteran itu mungkin ada dan ada enggaknya, mungkin beda-beda. Kalau keteteran mungkin dari ini apa ya, tugas mungkin. Jadi kalau misalnya habis kerja baru kita ngerjain tugas gitu. Jadi mungkin keteterannya enggak juga,
tapi ada gitu. Suka dukanya nih gimana nih Kak Tia? Kalau ketika kerja, nah besoknya ada jadwal kuliah, itu suka dukanya gimana menghadapi tugas kuliah nih Kak? Enjoy aja. Enjoy aja. Nah luar nggak biasa nih Sobat Arka, harus enjoy apapun itu ya Kak ya. Walaupun ada kendala, ada solusinya nantinya. Yang kita tahu nih Kak Tia, antara kuliah sama kerja tuh susah untuk dibalance ya Kak. Sebenarnya tergantung di diri kita sih, bisa bagi waktunya antara kuliah sama kerja. Kalau diri kita bisa bagi waktunya, insya Allah aman. Jadi kayak kalau kita panik ya dia nggak bakalan selesai gitu. Jadi hadapi dan kerjakan. Mantap sekali nih Sobat Arka, kata motivasi, hadapi dan kerjakan ini ya Kak Tia. Dan jangan tunda-tunda. Benar sekali, jangan tunda-tunda. Nah ketika kuliah sambil kerja, hambatan yang paling Kak Tia hadapi itu apa nih Kak? Hambatannya mungkin apa ya, waktu apa kuliah. Benar. Soalnya waktu zaman kuliah karena ini kan dia daring atau zoom, jadi nggak terlalu banyak hambatan. Mungkin lebih ke ini deadline. Misalnya waktu itu pas masuk kerja, jadi pas kebetulan lagi masuk shift pagi, ada kuliah siang. Tahu-tahu pas di jam kuliah siang itu harus selesai. Misalnya dalam habis kuliah 2 jam tuh ada ada review materi, harus selesai di jam 3. Jadi kan ada sering telat-telat karena mungkin ada salah satunya ada kerjaan dulu kan. Jadi ya sedikit telatnya itu sih hambatannya. Kalau yang lainnya nggak ada. Luar biasa nih. Mengenai skripsi ini Kak, kita kan mengetahui nih kebanyakan dari beberapa orang, antara orang kuliah sama yang tidak punya pekerjaan tuh mereka biasa dengan istilah joki. Ini mohon maaf nih Kak Tia, untuk skripsinya kerjakan sendiri atau joki nih Kak? Kerjakan sendiri. Nah luar biasa nih Sobat Arka, bisa mengatur waktu ini, karena kan kita tahu skripsi itu membutuhkan waktu yang lama ya Kak ya, belum bimbingan sama dosen, revisi dan lain-lainnya. Tapi untuk admin kita di Bimbel Arka bisa mengatur waktunya untuk bisa tepat waktu selesai kuliah dan bisa dalam mengerjakan untuk pekerjaannya. Pertanyaan lanjutan ini Kak, udah kurang lebih 3 tahun ya Kak ya di sini, mau ke 4 tahun, Sun 2024 4 tahun. Nah ini sedikit diceritain nih Kak Tia, bagaimana perkembangan Arka dari tahun 2020 sampai tahun sekarang ini Kak? Oh pastinya sangat pesat dan sangat jauh lah ya, perkembangannya lebih maju lagi. Mungkin dari gedung dulu. Kalau dulu Bimbel Arka dia di Ampang, kita masih kontrak dan kelas masih sedikit dan pengajar kita masih sedikit. Nah karena semakin tahun ke tahun lulusan alumni semakin banyak di Arka, jadi semakin tahunnya tuh lebih banyak peserta yang daftar ke Arka. Nah jadi pindah kita ke sini, gedung kita semakin besar dan peserta semakin banyak yang daftar gitu. Jadi ya mungkin lebih maju juga. Kalau dulu kita nggak kenal pembelajaran Zoom. Nah karena corona datang dan Arka mungkin ini ya bisa menyediakan fasilitas semua apapun bisa. Jadi kita buka kelas online juga. Selain offline kita juga ada online. Nah mengenai fasilitas sudah dibahas. Mengenai pengajar ini Kak Tia, bagaimana perkembangan dari tahun 2020 sampai tahun sekarang itu Kak? Berapa jumlah pertambahan pengajar kita nih Kak? Berkali-kali lipat pertambahannya. Kalau dulu pengajar mungkin bisa dihitung 1 sampai 10. Kalau sekarang tuh udah 50 lebih. 50 lebih ya Kak Tia? Iya. Itu offline atau online itu Kak pengajar kita? Ini kayaknya offline aja deh. Kurang lebih 50. Belum yang sama online dan pengajar cabang lain. Nah berarti di Arka ada cabangnya juga ya Kak? Ada dong. Nah cabangnya di mana aja nih Kak Tia? Soalnya Sobat Arka tuh masih penasaran, Arka ini maksudnya ada cabangnya bagian di daerah mana nih Kak Tia? Kalau cabang Arka mungkin dilihat dari wilayah Sumatera dulu, ada di Sumsel, ada di Sumbar dulu deh. Sumbar ada ini di Solo kota, di Pesel, sama ada lagi Kak Gavin? Ya 2 itu deh. Iya. Tambahan lagi di Pesel, di Sumsel, terus di Kalimantan Tengah, di Batam, Lombok, sama Bandung, Semarang, Makassar nih Makassar mungkin yang Sun lagi. Nah ada kabar berita terbaru katanya mau di Papua juga nih Kak Tia.
Nah, mungkin untuk Sobat Arka dimanapun berada jangan risau, karena kita pembelajaran di Bimbel Arka bisa kita jangkau dengan melalui via Zoom nantinya kalau keterbatasan mengenai jarak. Nah, mengenai perkembangan pengajar sudah dijelaskan, fasilitasnya sudah gedung. Nah, mengenai siswa yang daftar ini Kak Tia, dari tahun 2020 sampai 2024 itu berapa persen kenaikan peserta yang daftar Kak? Pokoknya banyak deh, itu susah juga kita jelasin. Nah, kayak yang tahu dulu ya, 2020 itu mungkin dari jumlah siswa mungkin kurang dari 100 untuk 2020 sampai 2021. Terus naik lagi 100 lebih, dan data terakhir kita tahun kemarin itu ada 300 lebih untuk peserta offline. Nah, untuk sekarang di bulan Januari sudah mendekati 400. Masih di bulan Januari. Ini Kak Tia ada pertanyaan lanjutan ini, gimana cara daftar di Bimbel Arka pusat di Kota Padang ini Kak? Oke, mungkin bagi Sobat Arka yang mau daftar secara langsung ke Bimbel Arka, boleh silakan datang ke kantor Bimbel kita yang ada di Jalan Batang Tarusan, tepatnya di belakang kantor Telkom atau di Simpang Rumah Dinas Kapolda, gedung kita lantai 4 warna hijau. Nah, nanti Sobat Arka bisa langsung datang ke kantor, pergi ke ruang admin, nanti bisa langsung ketemu sama admin kita yang kece-kece dan pastinya cantik dan yang manis-manis nih Kak Tia ya, benar sekali. Oke, nanti bisa dijelaskan sama adminnya untuk sistem teknis belajar maupun jasmani di lapangan juga bisa jelasin sih nanti lain-lainnya sama admin. Nah, boleh sedikit di-spill nih Kak Tia, ketika sudah pelunasan peserta kita, apa saja nih yang bisa didapatkan atau fasilitas yang bisa dibawa pulang sama peserta kita Kak? Oke, yang pastinya nanti yang didapatkan sama siswa, nanti kita ada buku modul psikologi sama modul akademik. Terus nanti kalau misalnya udah belajar, nanti bisa coba CAT kita ada labor di lantai 2, nanti bisa diakses sama siswa. Terus nanti ada baju jasmani, ada 2, warna hijau dan warna ungu. Sedikit menyinggung CAT nih Kak Tia, sebagian peserta kita belum tahu nih CAT itu apa ini Kak, program bagaimana nih Kak Tia, bisa dijelaskan Kak? Oke, CAT itu kita ujian memakai sistem komputer. Nah, jadi kalau dulu di tahun 2020 itu terakhir ujiannya pakai manual, pakai kertas. Jadi untuk ada pembaruan, jadi tidak memakai kertas lagi, jadi memakai komputer ujiannya. Jadi mungkin bisa dilatih atau dicobakan bagi adik-adik yang mau atau sudah bergabung ke Bimbel Arka. Silakan boleh datang ke Bimbel Arka, itu jangan sungkan-sungkan. Nanti kalau misalnya sudah mendekati tes, nanti susah loh minta CAT, karena kan nanti sistem CAT kita banyak yang akses kan, dan banyak siswa yang rebutan antri labor ke CAT karena dia ini lebih semangat lagi. Iya benar. Udah mendekati tes, coba-coba soal gitu. Jadi bagusnya dari sekarang adik-adik yang mau coba CAT, jangan tunda-tunda. Selain labor CAT nih Kak Tia, nah apa saja nih fasilitas yang ada di Bimbel Arka yang sepengetahuan Kak Tia ini dari dari tahun 2020 sampai 2024 ada perubahan fasilitas apa saja nih Kak? Yang pertama tuh perubahan fasilitasnya lebih ini ya. Jadi pertama tuh kelas. Jadi kelas kita alhamdulillah sudah banyak. Terus ada labor komputer. Kalau dulu sebelumnya labor komputer kita cuma 20 unit, kalau sekarang kita sudah kurang lebih 2 kali lipat, sudah 40 unit di lantai 2. Luar biasa nih Kak Tia ya. Melebihi kapasitas ya Kak dari tahun kemarin. Iya benar Kak Gavin. Selain labor komputer itu apa saja fasilitas yang ada di Bimbel Arka Kak? Ada di lantai 3 kita ada asrama, itu ada kurang lebih ada 100 orang. Nah, untuk fasilitasnya mungkin di atas di lantai 4 itu ada gym. Nah, sama ruangan musola di atas, sama kantin. Oh ya, satu lagi di lantai 3 itu ada fasilitas tempat tidur. Jadi ada lemari juga disediakan, kamar full AC serta full wifi. Jadi kalau bagi adik-adik yang mendaftar atau di asrama itu tidak usah ragu membawa perlengkapan lainnya, cuman bawa perlengkapan pribadi atau baju-baju lainnya aja. Nah, katanya di Bimbel Arka ada 2 bis ya Kak? Iya. Nah, itu gunanya buat apa ini Kak bisnya? Apakah buat traveling atau buat apa ini Kak Tia? Boleh dijelaskan Kak? Mungkin bisnya itu bisa, mungkin kita ada 2. Jadi mungkin karena peserta kita sudah banyak, jadi kita sediakan 2 bus. Itu
ada asrama putra dan asrama putri. Nah, mungkin untuk digunakan untuk mengantar adik-adik pergi tes maupun pergi jasmani nantinya. Nah, selain itu mungkin kalau dari arkanya itu ada acara di luar, biasanya kita menggunakan fasilitas bus mungkin untuk healing, jalan-jalan, atau outbound dan lainnya. Nah, sudah lengkap nih Sobat Arka fasilitas dari Bimbel Arka. Jadi tunggu apa lagi, segera join ke Bimbel Arka karena fasilitas kita dan soal-soal kita serta pengajar sudah terarah untuk mendekati tes, serta pengajar kita telah profesional ya Kak Tia ya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang posisinya sebagai admin ya Kak? Iya Kak Gavi. Nah, admin itu ada pelayanan via offline sama online itu. Selama menjadi admin, Kak Tia lebih suka offline atau online nih pelayanannya nih Kak? Mungkin lebih suka offline ya. Kenapa itu Kak Tia? Karena kalau offline kita langsung ketemu sama orangnya. Kalau online kan kita nggak tahu bentuk orangnya kayak gimana. Terus nanti penyampaian kita di chat itu beda dengan offline gitu. Takutnya nanti miskom. Nah, ada pertanyaan lanjutan ini Kak Tia. Katanya Kak Tia yang ngatur jadwal untuk adik-adik mau kelas ya Kak ya? Iya. Ya, itu maksudnya gimana ngatur jadwal? Apakah pembelajaran atau gimana nih Kak Tia? Ya, jadwal pembelajaran. Jadi kan kita di bimbel itu ada belajar persiapan Polri maupun kedinasan, ada beberapa mata pelajaran. Jadi kita setiap minggu membagikan share jadwal ke adik-adik. Nah, mungkin dari jadwalnya ada psikologi dan akademik, serta mungkin kalau kedinasan tuh ada materi SKD gitu Pak. Cara menjadwalkan peserta tuh di gimana nih Kak Tia? Apakah kita hubungi langsung atau kita secara acak untuk mengatur pembelajarannya? Oke, mungkin nggak ketinggalannya juga kita di sini untuk adik-adik bisa mendapatkan itu sistemnya kakak asuh di Arka. Jadi kita di sini ada penanggung jawab atau kakak asuh. Jadi untuk jadwal nanti sebenarnya lebih ditampung sama kakak asuh dulu. Nah, nanti kakak asuh kita di sini ada grupnya, nanti di-share ke grup jadwal kakak asuh. Nanti baru kakak Tia di sini menjadwalkan sesuai dengan hari dan jamnya gitu Kak. Cara bikin jadwalnya tuh gimana itu Kak? Kalau cara bikin jadwal tuh sebenarnya lebih susah-susah dijelaskan juga. Jadi dilihat dulu dari absennya untuk materi adik-adiknya sudah berapa kali pertemuan, serta jamnya kan sesuai dengan list jadwal yang ditentukan sama kakak-kakak asuh admin di sini. Jadi nanti di situ dijadwalkan menggunakan aplikasi Canva nanti. Nah, untuk Sobat Arka sedikit kita spill cara pembagian jadwal. Untuk Sobat Arka yang mau jadwalnya dijadwalkan langsung sama Kak Tia, silakan join. Nanti kita bakalan ketemu sama Kak Tia secara langsung nantinya. Nah, selama mendapatkan tugas pembagi jadwal diktuk ini Kak Tia, ada suka dan dukanya nggak Kak? Pasti ada. Itu apa aja tuh Kak sukanya? Sukanya apa ya? Suka aja gitu, karena udah berkecimpung 2 tahun kurang lebih di sana. Susah untuk dijelaskan sebenarnya, cuman orang yang buat jadwal yang seneng-seneng aja. Nah, mengenai suka sudah dijelaskan ini Sobat Arka. Kalau dukanya atau kendalanya ada nggak sih Kak waktu membuat jadwal ini tepatnya? Kendalanya banyak sih, banyak. Ya, kendalanya apa ya? Mungkin ini di saat orang-orang libur hari Minggu, jadi mungkin aku sebagai pembuat jadwal nggak bisa liburan di hari Minggu dan nggak bisa tenang karena memang hari Minggu war-warnya jadwal, karena kan di hari Minggu tugasnya bagi jadwal. Jadi di sana tuh memang full bikin jadwal semua siswa atau kelas di sana. Jadi mungkin ada juga sih kayak kita tuh harus standby HP, karena ada juga kan adik-adik nih yang minta jadwalnya dadakan ataupun hamin beberapa jam. Nanti di sana baru cari pengajar gitu. Nah, kita kan ada tren Hello Kids nih Kak, Hi Kids. Nah, seorang Kak Tia ini pembuat jadwal. Kita minta Hi Kids-nya dulu nih Kak, supaya tahun depan beberapa tahun lagi ketika Kak Tia merit bisa dilihat sama anak-anaknya Kak Tia nih. Hi Kids, ini moms. Gimana Kak yang trennya sekarang itu selaku pembuat jadwal di hari Minggu gitu. Jadi mungkin boleh kalau misalnya di hari Minggu Mama tidak bisa mengajak kalian untuk pergi refreshing itu Kak Tia, boleh disampaikan Kak Tia. Halo Kids. Hi Kids, this is your mom. Sekarang tanggal 5 Januari 2024.
Mom sekarang lagi usianya sudah 23 tahun 6 bulan, yang sebentar lagi menuju 24 tahun, kids. Maaf ya kids, mama di sini kerjaan mama admin Arka. Mama bikin jadwal, jadi di hari Minggu mama nggak bisa ngajak kamu liburan. Kalau nanti kamu ada, semoga kamu bangga sama mama nantinya, dan kamu harus bisa lebih di atas mama nantinya. Nah, luar biasa nih untuk kidsnya Mama Tia, bisa dilihat nantinya di umur kurang lebih 10 tahun ya kayak mereka bisa mengenal dunia media seperti ini. Amin. Jadi untuk yang sering dekati sama Kak Tia atau teman-teman Kak Tia, kalau di hari Minggu tuh di skip dulu kegiatannya karena Kak Tia memang dibutuhkan di Bimbel Arka ini. Nah oke, untuk asik-asikannya udah. Nah tadi sempat menarik ini Kak, ada jawaban dari Kak Tia mengenai kakak asuh. Kakak asuh itu apakah dari adminnya atau dari pihak abdi negaranya kita Kak, atau dari pelatihnya? Bisa dijabarkan Kak Tia? Ya mungkin kalau di Arka itu ada kakak asuh, itu dari admin Arka maupun di staff manajemen kita di sini. Jadi kebetulan kakak asuh kita di sini semua cewek-cewek semua. Mungkin nanti adik-adik yang sudah bimbel sudah tahu sama kakak asuhnya. Jadi nanti mungkin untuk yang kontrol adik-adik maupun mengingatkan adik-adiknya nggak hanya pacar, nanti dikontrol sama kakak asuhnya di grup. Nah, untuk sobat Arka yang mau menjadi adik asuhnya Kak Tia atau admin-admin yang lainnya, karena di sini untuk kategori perempuan kita cantik semua ya Kak Tia ya, supaya adik-adiknya juga semangat belajar, tidak hanya pacar yang mengingatkan, tapi kakak asuh tuh standby, pagi mengingatkan, siang mengingatkan juga. Nah, pertanyaan lanjutan ini Kak Tia, alasan Kak Tia bertahan sudah mau 4 tahun di sini, kenapa tetap bertahan di Arka? Poin-poin apa nih yang Kak Tia dapatkan di sini? Apakah karyawannya humble atau pekerjaannya itu menyukai di bidang itu atau gimana nih Kak Tia? Alasan bertahan selama ini di Arka mungkin karena ini ya, sesuai dengan passion namanya, kayak senang bertemu dengan adik-adik, jadi nggak ada rasa bosan. Biasanya kan ada juga tuh di tempat-tempat lain, dan banyak sih teman-teman yang kerja di tempat lain kayak dia bilang bosan tuh ada gitu karena itu aja yang dikerjakan. Tapi kalau di Arka tuh kalau dibilang bosan nggak pernah bosan, mungkin lebih karena orangnya ganti-ganti terus yang kita ketemu setiap hari, dan orangnya lebih muda dari kita, jadi kita semakin lebih muda dan cantik. Nah, ada kata motivasi nggak Kak dari diri sendiri buat casis-casis yang lagi berjuang di tahun sekarang Kak? Kata-kata motivasi untuk casis yang sedang berjuang sekarang pastinya tidak pernah ketinggalan. Tetap semangat dan tetap berjuang, jangan pantang menyerah. Dan jangan ini sih satu lagi, jangan pernah menunda waktu. Jangan pernah menunda waktu nih Sobat Arka. Ketika waktu jasmani, jangan sampai menunda sejam lagi jasmani. Benar ya Kak Tia ya? Nah, untuk kata motivasi sudah, harapan dari diri Kak Tia sendiri nih di tahun sekarang itu, harapan yang ingin dicapai itu apa nih Kak Tia? Soalnya Sobat Arka nih penasaran ini, tahun sekarang Kak Tia masih bertahan di sini. Buat tahun sekarang itu apa yang bakalan Kak Tia gapai di tahun sekarang? Harapan di tahun ini mungkin makin lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Terus bisa disenangi oleh banyak orang, bisa beli mobil hasil sendiri, itu mungkin. Kita doakan Sobat Arka apapun harapan Kak Tia tahun sekarang bisa terwujud nantinya. Kalau misalnya beli mobil, nanti Gavin boleh numpang di mobil Kak Tia. Gak boleh nih Sobat Arka, berarti Gavin harus memiliki mobil sendirinya juga tepatnya. Nah, selama kerja di Arka nih Kak Tia, apa yang sudah diberikan untuk diri sendiri? Reward untuk diri sendiri Kak? Reward untuk diri sendiri mungkin lebih ke ini ya, makanan ya. Berarti tiap bulannya Kak Tia mau ngasih apresiasi ke diri itu dengan makanan ya? Iya, kalau awal bulan pasti me time. Nah, apa saja nih makanan terfavorit Kak Tia nih ketika awal bulan? Mungkin makan ke sushi atau solaria, itu sih yang pasti di awal bulan pasti selalu datang. Apa lagi ya, reward lagi, itu aja. Kalau untuk barang itu apakah ada Kak? Barang nggak ada, karena jarang beli barang.
Itu lebih ke menyenangkan diri dengan makan ya Kak, ya benar sekali. Karena ini kalau kaum milenial memang lebih suka dengan makan makanan nih Kak Tia. Nah, untuk udah bercerita mengenai perjalanan selama kuliah, perjalanan selama di sini, suka duka, reward, dan dengan suka duka pembuat jadwal diktuk. Kita kembali untuk ajakan siswa kita yang di luar sana yang masih bingung nih Kak Tia, kenapa harus join ke Bimbel Arka. Nah, mungkin untuk sesi ini dari adminnya sendiri nih buat ajakan siswa kita di luar sana yang masih bingung Kak mau bimbel di mana ini. Boleh dibantu Kak Tia buat ajakannya. Bagi adik-adik yang mau mencapai cita-citanya, terkhususnya menjadi abdi negara, mungkin bisa dipersiapkan lebih matang. Mungkin selain latihan fisik juga ada latihan untuk akademiknya, bisa langsung join ke Bimbel Arka. Nah, terus selain itu mungkin dari tahun ke tahun Bimbel Arka bisa mencetak alumni terbaik. Mungkin dari tahun ke tahun semakin meningkat, jadi gak usah ragu. Serta fasilitasnya dan gedungnya bisa dilihat di Bimbel Arka. Dan admin-adminnya di sini juga bisa bikin tambah semangat. Mantap sekali. Nah, sudah ajakan langsung dari adminnya kita nih. Kapan ini Sobat Arka bisa kita tunggu untuk bergabung dan belajar bersama di Bimbel Arka? Kita tunggu ya Kak Tia ya, karena peserta kita sekarang sudah mendekati waktu tesnya. Nah, seperti biasa nih Kak, kita ada 4 sosial medianya kita. Nah, kita minta tolong sama Kak Tia dari pihak admin juga bisa meminta ke teman-teman yang di luar sana yang masih scrollnya yang belum ada terarah di TikTok atau apa, bagusnya tuh bisa scroll di Bimbel Arka. Nah, kita ada 4 itu Kak, apa saja nih Kak media sosialnya kita? Yang pertama tuh pasti Instagram. Instagram Bimbel Arka mungkin bisa di follow, TikTok juga Bimbel Arka, terus Facebook dan YouTube yang akan tayang. Nah, jangan lupa ketika Sobat Arka menyukai video podcast Gavin bersama Kak Tia, jangan lupa bantu share ke teman-teman dan kerabatnya. Jika video ini bermanfaat, juga bisa share ke via WA Group atau Telegramnya. Oke, untuk kesempatan kali ini sudah kita berbincang dengan admin manisnya Bimbel Arka. Semoga apa yang Kak Tia jabarkan bisa termotivasi buat adik-adik yang lagi berjuang waktu tahun sekarang. Nah, berhubung sekarang itu satu kata buat hari ini nih, apa nih Kak Tia? Satu kata untuk hari ini, menyenangkan. Karena apa nih Kak Tia? Karena dari beberapa hari sebelumnya pendaftar Arka itu sudah semakin banyak yang mendaftar ke Bimbel Arka. Nah, seperti biasa nih Kak Tia, kita ada tagline-nya dari Bimbel Arka. Langsung Kak Tia dari admin bakalan mandu Gavin ini Kak, supaya Sobat Arka bisa mengenali dengan slogannya Bimbel Arka. Oke. Kita di sini ada slogannya, itu namanya Sasuka. Oke, mungkin bisa kita coba ya Kak Gavin? Iya, benar Kak Tia. Sasuka, Salam sukses Arka.